Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuga Prialdi. Di sini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Pak Rizky Akbar Ramadan. Nomor NPM saya 243510097. Mata kuliahnya yaitu Analisis dan Desain Perangkat Lunak. Yang pertama yaitu adalah pengertian SDLC. SDLC itu adalah System Development Life Cycle yang berproses terstruktur yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara sistem informasi atau perangkat lunak. SDLC membantu memastikan bahwa sistem yang dibuat berkualitas, sesuai kebutuhan pengguna, dan selesai tepat waktu serta biaya. SDLC adalah kerangka kerja atau framework yang terdiri dari tahapan-tahapan sistematis untuk mengembangkan sistem dari awal perencanaan hingga akhir pemeliharaan. SDLC bertujuan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas, memenuhi kebutuhan pengguna, mengurangi risiko kegagalan proyek, mengontrol biaya dan waktu pengembangan, membuat proses pengembangan lebih terstruktur dan terdokumentasi. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Tahap awal untuk menentukan tujuan sistem, ruang lingkup proyek, dan kelayakan. Jenis studi kelayakan yaitu teknis, ekonomi, operasional, dan waktu. Outputnya adalah dokumen rencana proyek. Yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan atau analis. Bertahap untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna. Aktivitasnya adalah wawancara pengguna, observasi, kuesioner, analisis sistem lama. Hasilnya adalah functional requirements, non-functional requirements. Outputnya yaitu dokumen kebutuhan sistem atau SRS, Software Requirement Specification. Yang ketiga yaitu desain sistem. Tahap merancang bagaimana sistem akan dibuat, yaitu ada 4 jenis: desain arsitektur, desain database, desain UI atau UX, dan desain proses. Outputnya yaitu dokumen desain sistem. Yang keempat adalah implementasi coding. Tahap untuk pembuatan sistem sesuai desain. Aktivitasnya menulis kode program, menggunakan bahasa pemrograman, dan integrasi modul. Outputnya adalah aplikasi atau sistem yang sudah diuji. Yang kelima adalah pengujian. Tahap memastikan sistem bebas dari error dan sesuai kebutuhan. Jenis testingnya adalah unit testing, integration testing, system testing, dan user acceptance testing atau UAT. Bertujuan untuk menemukan bug, memastikan kualitas sistem. Yang keenam adalah implementasi atau deployment. Tahap sistem digunakan oleh pengguna. Aktivitasnya yaitu instalasi sistem, migrasi data, pelatihan pengguna. Outputnya adalah sistem berjalan di lingkungan nyata. 7 adalah pemeliharaan atau maintenance. Tahap setelah sistem digunakan. Jenis maintenance adalah korektif, adaptif, perfektif, preventif. Korektif untuk memperbaiki bug, adaptif untuk menyesuaikan, perfektif untuk meningkatkan fitur, preventif adalah mencegah masalah di masa depan. Model-model SDLC yang pertama yaitu ada waterfall, yang kedua agile, yang ketiga spiral, yang keempat V model. Kelebihan SDLC adalah proses jelas dan terstruktur, dokumentasi lengkap, memudahkan manajemen proyek, mengurangi kesalahan. Kekurangannya bisa memakan waktu yang lama, kurang fleksibel, dan biaya bisa tinggi jika ada perubahan. Di sini adalah perbandingan dari SDLC. Yang pertama itu waterfall versus agile. Dari aspek ada 5. Yang pertama alur, fleksibilitas, perubahan, keterlibatan user atau cocok untuk waterfall yaitu berisi linear, untuk agile berisi interaktif atau berulang. Fleksibilitasnya waterfall rendah, agile tinggi. Perubahannya sulit dilakukan untuk waterfall dan agile mudah dilakukan. Keterlibatan user untuk waterfall minim dan agile tinggi. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan jelas untuk waterfall dan proyek dinamis untuk agile. Yang kedua itu waterfall versus spiral. Pendekatannya linear untuk waterfall, spiral untuk
iteratif untuk spiral. Resikonya, tidak dianalisis mendalam untuk waterfall, sangat diperhatikan untuk spiral. Kompleksitas sederhana untuk waterfall dan lebih kompleks untuk spiral. Biayanya lebih murah untuk waterfall dan lebih mahal untuk spiral. Cocok untuk proyek kecil untuk waterfall dan proyek besar dan berisiko tinggi untuk spiral. Yang ketiga yaitu Agile versus V-model. Fleksibilitas sangat fleksibel untuk Agile dan kurang fleksibel untuk V-model. Testingnya dilakukan terus-menerus untuk Agile dan setiap tahap punya testing untuk V-model. Dokumentasinya minim untuk Agile dan sangat lengkap untuk V-model. Cocok untuk startup atau proyek cepat untuk Agile. Sistem kritis untuk V-model. Perubahannya sangat mudah untuk Agile dan sulit untuk V-model. Yang keempat yaitu adalah spiral versus Agile. Fokus utama untuk manajemen risiko spiral, kecepatan dan fleksibilitas untuk Agile. Iterasi keduanya ada, keterlibatan sedang untuk spiral dan tinggi untuk Agile. Biayanya tinggi untuk spiral dan lebih efisien untuk Agile. Cocok untuk proyek kompleks untuk spiral dan proyek cepat berubah untuk Agile. Yang kelima yaitu V-model versus waterfall. Struktur mirip waterfall plus testing untuk V-model. Linear tanpa paralel testing untuk waterfall. Testing direncanakan sejak awal untuk V-model setelah coding selesai untuk waterfall. Kualitas lebih terjamin untuk V-model bergantung testing akhir untuk waterfall. Fleksibilitas rendah untuk V-model dan keduanya sangat rendah. Cocok untuk sistem kritis untuk V-model dan sistem sederhana untuk waterfall. Terima kasih telah mendengarkan apa yang sedang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.